Pulau Pingelap terletak di wilayah Mikronesia, di mana pulau ini memiliki jumlah penduduk 250 jiwa dan sebagian besar penduduknya mengalami kondisi akromatopsia atau buta warna. Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Pulau Pingelap adalah bagian dari negara Federasi Mikronesia, lebih tepatnya berada di negara bagian Pohnpei. Pulau ini sebenarnya terdiri dari 3 pulau utama, yaitu Pingelap, Sukoru, dan Daikai, yang dihubungkan oleh sistem karang yang indah. Namun, hanya Pulau Pingelap yang dihuni. Luas daratannya hanya sekitar 1,8 km persegi, atau kira-kira sebesar beberapa lapangan sepak bola. Meski kecil, pulau ini memiliki pesona yang luar biasa. Jumlah penduduk Pulau Pingelap juga terbilang sedikit, hanya sekitar 250 jiwa. Bayangkan, hidup di pulau kecil dengan populasi yang sangat terbatas pasti memberikan pengalaman yang sangat berbeda. Kehidupan masyarakat di sini sangat sederhana dan harmonis dengan alam. Mereka memiliki budaya yang kaya, bahasa sendiri, dan kearifan lokal yang patut kita kagumi. Nah, biar semakin mengenal pulau ini, berikut fakta menarik Pulau Pingelap. Badai dahsyat pembentuk sejarah. Awalnya pulau ini dikenal sebagai Pingelap, dinamai oleh raja setempat sebagai bentuk penghormatan. Namun, seiring waktu, nama tersebut berubah menjadi Pingelap. 10% penduduk Pingelap mengalami kondisi yang disebut sebagai akromatopsia. Kondisi ini merupakan jenis kelainan buta warna yang hanya bisa dialami oleh 1:30.000 orang di dunia. Buta warna jenis ini merupakan buta warna yang sangat parah. Kondisi ini menyebabkan orang sangat sensitif terhadap cahaya dan sangat buruk terhadap visualisasi. Kondisi kelainan ini ditemukan oleh seorang ahli syaraf bernama Oliver Sacks pada tahun 1996. Ia menemukan kondisi masyarakat di pulau ini dan kemudian mempopulerkan istilah pulau buta warna melalui bukunya yang berjudul The Island of Colorblind. Dalam buku ini dijelaskan bahwa sebuah badai topan dahsyat telah mengubah kehidupan masyarakat di sana. Badai ini begitu kuat sehingga menghancurkan hampir seluruh populasi pulau. Hanya 20 orang yang berhasil selamat, termasuk Raja Pingelap. Nah, karena populasi yang tersisa sangat sedikit, dan tentunya untuk menambah populasi di sana, maka terjadilah perkawinan sedarah dalam beberapa generasi berikutnya. Namun, secara kebetulan, ternyata Raja Pingelap membawa gen CNGB3 atau yang memicu akromatopsia, yaitu sebuah gen buta warna total. Jadi, Raja Pingelap ini memiliki kelainan akromatopsia atau buta warna dan diturunkannya ke warga yang sekarang tinggal di pulau ini karena akibat perkawinan sedarah tadi. Lalu, gimana penglihatan masyarakat Pulau Pingelap? Nah, kondisi buta warna dengan akromatopsia ini ternyata disebabkan adanya disfungsi di bagian kerucut dalam mata. Kerucut ini tidak bisa berfungsi dengan baik dan yang berfungsi hanya bagian yang tidak sensitif oleh cahaya. Alhasil, masyarakat di Pulau Pingelap hanya bisa melihat dengan warna abu-abu. Sebagai akibatnya, mereka yang mengalami kondisi ini akan sensitif terhadap cahaya. Hingga kini, Pulau Pingelap dikenal sebagai satu-satunya tempat di dunia dengan populasi penderita buta warna total besar. Peristiwa ini tentu menjadi bagian penting dari sejarah Pulau Pingelap dan membentuk identitas unik masyarakat Pingelap. Adaptasi terhadap kehidupan tanpa warna.
Dalam kehidupan sehari-hari, penduduk Pinggalap menggunakan bahasa Pinglabs yang hingga kini masih dilestarikan dengan baik. Selain itu, bahasa Inggris juga kerap digunakan oleh penduduk yang menganut agama tradisional dan Kristen. Walau terkenal dengan pulau yang dihuni oleh orang buta warna, namun kehidupan di Pinggalap tidak hanya tentang kondisi buta warna. Masyarakatnya juga memiliki budaya yang kaya dengan seni, musik, dan tarian yang berkembang pesat. Pakaian mereka terbuat dari tenunan tangan, seringkali dengan pola yang menggambarkan alam sekitar mereka. Penduduk Pulau Pinggalap ini memiliki kelebihan yaitu mampu melihat dengan baik pada kondisi gelap. Kondisi ini menguntungkan bagi penduduk yang memiliki profesi sebagai nelayan dan bahkan mampu melihat variasi warna lain seperti merah dan biru di malam hari. Karena itulah, mayoritas penduduk Pulau Pinggalap hidup sebagai nelayan dan berkebun. Karena memiliki wilayah yang cukup kecil, maka hanya ada satu jalan utama, kemudian hanya ada satu sekolah dasar dan 2 gereja. Karena kondisi masyarakatnya yang memiliki keadaan buta warna akromatopsia, masyarakatnya sangat kesulitan untuk beraktivitas di siang hari. Sebagian dari mereka menggunakan kacamata hitam untuk beraktivitas di siang hari. Bukan untuk gaya-gayaan, namun kacamata ini digunakan untuk melindungi penglihatan mereka dari terangnya cahaya matahari. Pasokan kacamata dan lensa untuk mata mereka masih sangat minim. Hal ini dikatakan oleh seorang fotografer dari Belanda bernama Sanny de Wilde saat ia mengeksplorasi wilayah ini dengan kameranya dan melihat secara langsung kondisi di pulau ini pada tahun 2015. Ia tinggal di pulau ini selama beberapa hari dan mengamati bagaimana penduduk ini hidup dan beraktivitas. Ia berbincang-bincang dan menemukan hal luar biasa, yang mana orang-orang ini diminta untuk memberi warna pada objek hitam putih, dan mereka bisa menggambarkannya dengan akurat dan realistis. Keindahan alam yang memukau. Pinggalap, sebuah pulau kecil di Mikronesia, sering disebut sebagai surga tropis yang tersembunyi. Keindahan alamnya yang belum banyak orang tahu, dan kekayaan budaya yang unik membuatnya menjadi destinasi impian bagi para petualang dan pecinta alam. Pulau ini dikelilingi oleh perairan biru jernih yang kaya akan kehidupan laut, menjadikannya surga bagi para penyelam dan snorkeler. Pantai-pantai berpasir putih yang lembut dan pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi menciptakan pemandangan yang begitu menenangkan. Pengunjung dapat menjelajahi hutan hujan tropis yang lebat, mengunjungi desa-desa tradisional, dan berinteraksi dengan penduduk setempat yang ramah dan menyambut. Nah, teman-teman, itulah sedikit cerita tentang Pulau Pinggalap, sebuah pulau kecil di tengah Samudra Pasifik yang menyimpan misteri unik tentang buta warna. Mimin akan rangkum pembahasan kita tadi ya. Pulau Pinggalap adalah bagian dari negara Federasi Mikronesia dan terletak di negara bagian Pohnpei. Pulau ini terdiri dari 3 pulau utama, yaitu Pinggalap, Soekarno, dan Daikai. Namun hanya Pinggalap yang dihuni dengan luas sekitar 1,8 km persegi. Pulau ini memiliki pesona luar biasa meskipun penduduknya hanya sekitar 250 jiwa. Penduduknya hidup sederhana dan harmonis dengan alam, memiliki budaya, bahasa, dan kearifan lokal yang patut dikagumi. Pulau ini terkenal karena 10% penduduknya mengalami akromatopsia, yaitu kelainan buta warna yang parah. Adaptasi penduduk terhadap kehidupan tanpa warna sangat menarik. Mereka menggunakan bahasa Pinglabs dan bahasa Inggris dan memiliki kelebihan melihat dengan baik pada kondisi gelap. Keindahan alam pulau ini sangat memukau. Dengan kehidupan laut yang kaya, pantai berpasir putih, dan keanekaragaman hayati yang tinggi, pulau ini menjadi destinasi impian bagi para petualang dan pecinta alam.
Dari video ini kita jadi belajar, meski terisolasi dan menghadapi tantangan alam yang keras, masyarakat Pinggalap tetap hidup rukun dan harmonis. Mereka telah membuktikan bahwa perbedaan, bahkan kondisi medis seperti buta warna, tidak menghalangi mereka untuk hidup bahagia dan berkarya. Secara tidak langsung juga, Pulau Pinggalap mengajarkan kita untuk bersyukur atas kehidupan dan menghargai keindahan dunia dalam segala warna, meski dalam skala abu-abu. Selain itu, Pulau Pinggalap juga mengingatkan kita akan kekuatan adaptasi manusia. Masyarakat di sana telah menemukan cara-cara unik untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan fisik mereka. Kisah mereka menginspirasi kita untuk selalu optimis dan mencari solusi atas setiap tantangan yang kita hadapi. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang Pulau Pinggalap? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi pulau ini suatu saat nanti? So, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini boleh like dan share, serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang, bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!